Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mia Audina, selaku HRSS dan HRIS, Manajer PT Megasari Makmur, Bogor, Indonesia. Mengundang rekan-rekan sekalian selaku konsultan bisnis untuk memberikan arahan dan memberi solusi berdasarkan saran dan pengamatan Anda agar perusahaan ini maju. Seperti yang diketahui, perusahaan mendapatkan peringatan tentang adanya infeksi mendadak berkaitan dengan bahan kimia yang membuat warga resah dan melakukan aksi protes kepada kami. Di sini kami dari pihak perusahaan sudah merasa bahwa peraturan serta etika yang ditetapkan sudah sesuai dengan peraturan di negara ini. Namun masyarakat masih menilai ada kekeliruan mengenai peraturan di perusahaan ini. Jadi saya minta untuk saran dan solusi serta koreksi tentang permasalahan yang terjadi. Supaya dapat bermanfaat untuk kami sebagai perbaikan dan masyarakat sekitar dapat merasa aman dan nyaman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk Mia Audina selaku HRSS dan HRIS PT Megasari Makmur. Perkenalkan, saya Gusno Fadila selaku konsultan bisnis serta rekan saya yaitu Mbak Najla Aulia. Silakan. Saya Najla Aulia, juga merupakan konsultan bisnis dan merupakan rekan kerja dari Bu Ega. Ya baik, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan tentang perusahaan kami. Saya izin untuk share screen ya Mbak. Oke. PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur Bogor didirikan pada tahun 1996 dengan pabrik yang berlokasi di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Godrej Consumer Product Limited (GCPL), perusahaan yang berbasis di India, mengakuisisi grup PT Megasari Makmur Bogor yang bergerak dalam bidang perawatan rumah tangga pada tahun 2010. Godrej Indonesia kini telah berkembang menjadi perusahaan home and personal care terkemuka di Indonesia dengan 5 pabrik. PT Megasari Makmur Bogor telah menginvestasikan hampir 100 juta USD untuk membangun fasilitas mutakhir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya di Indonesia. PT Megasari Makmur Bogor juga memiliki bisnis ekspor yang dinamis untuk dipasarkan di Afrika dan Asia Tenggara. Dengan distribusi 30% untuk bisnis internasional, GCPL Godrej Indonesia merupakan salah satu unit bisnis internasional terbesar. PT Megasari Makmur Bogor berupaya untuk memanjakan konsumennya dengan produk-produk berkualitas superior dengan harga terjangkau. Merek andalan Godrej Indonesia adalah HIT di insektisida rumah tangga, Stella di penyegar udara, dan Mitu dalam perawatan din tisu bayi yang merupakan pemimpin besar di kategori masing-masing. Portofolio merek Godrej Indonesia juga termasuk favorit rumah tangga lainnya seperti Proclean, Biosol, Cleanpack, Polytech, Carrera, Cap Gajah, Shock, dan NGO. Semua merek populer dengan 11 dapat ditemukan di sebagian besar rumah tangga masyarakat Indonesia. Diperkirakan hampir 15 juta rumah tangga di Indonesia menggunakan setidaknya satu dari merek Godrej Indonesia setiap hari. Dengan model bisnis multi lokal, produk-produk Godrej Indonesia dikembangkan di dalam negeri untuk konsumen di Indonesia dan di dunia. Kedepannya, PT Megasari Makmur Bogor juga memiliki rencana yang hebat dan ambisius, yaitu menjadi 3 pemain utama home and personal care di Indonesia dan menggandangkan pendapatnya pada tahun 2023.
PT Megasari Makmur Bogor sangat bangga akan timnya yang mencapai lebih dari 4.000 orang. Dan fokus PT Megasari Makmur Bogor adalah untuk menjadikan Godrek Indonesia tempat kerja yang inspiratif. PT dan inovasi, PT Megasari Makmur Bogor menjanjikan Godrek G-Test budaya kepemilikan dan inovasi. PT Megasari Makmur Bogor akan berinvestasi pada karyawannya dan mengapresiasi mereka berdasarkan kinerja. PT Megasari Makmur Bogor juga memahami bahwa timnya memiliki beragam peran dan kami sangat mendorong mereka untuk mengeksplorasi diri mereka seutuhnya. Kami percaya bahwa upaya ini akan membantu perusahaan memberikan hasil yang lebih di masa mendatang, di masa yang akan mendatang. Visi perusahaan yaitu untuk menjadikan hal-hal positif Godrek menjadi lebih baik lagi. Perusahaan memberikan hal-hal baru dan terus berinovasi dan mencari cara baru dalam memenuhi dan menyelenggarakan konsumen sehingga menghasilkan produk-produk bermutu dengan standar kelas dunia dan harga terjangkau. Dengan demikian, hari ini, besok, dan seterusnya, Godrek akan terus melayani lebih dari 500 juta konsumen dengan produk dan layanan yang unggul dan inovatif. Misi perusahaan yaitu hidup yang lebih cerah. Untuk struktur organisasi dan tata kerja organisasi perusahaan, saya yakin Anda sekalian telah membaca peraturan-peraturan yang ada, karena tata kerja ini telah ada di website perusahaan yang telah kami bagikan. Baik, terima kasih. Kami sudah melihat, membaca, serta memahami peraturan serta etika yang ada dalam pelaksanaan perusahaan Ibu Mia. Semua peraturan yang telah dibuat tidak melanggar dan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Namun, ada sedikit kekeliruan dalam hal menggunakan bahan baku produksi, yaitu dalam sebuah produksi untuk obat nyamuk bermerek HIT. Dalam memproduksi salah satu produk perusahaan yaitu obat nyamuk HIT, perusahaan menggunakan pestisida dengan bahan aktif klorpirifos dan diklorfos. Baik, kita ketahui bahwa Kementerian Pertanian mengeluarkan larangan penggunaan klorifos dan diklorfos sejak April 2004 karena bahan tersebut merupakan bahan yang berbahaya. Kami sebagai business konsultan mengetahui bagaimana produk-produk tersebut dibuat karena kami juga meneliti sebelum meneliti aturan-aturannya, kami juga mencari bahwa bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk memproduksi produk pada perusahaan Anda. Lalu kembali pada topik tadi, diklorfos merupakan bahan kimia yang berpotensi menyebabkan kanker hati, menghambat pertumbuhan organ dan kematian janin. Lalu diklorfos juga merusak kapasitas reproduksi dan mengganggu produksi kualitas ASI. Kementerian Pertanian mengeluarkan larangan menggunakan pestisida klorifos dan diklorfos sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pestisida nomor 166 tahun 2004. Kedua zat tersebut dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain berbahaya bagi kesehatan, juga mengganggu kenyamanan konsumen yang sudah percaya pada produk perusahaan Anda, yaitu obat nyamuk HIT. Namun, karena bahan berbahaya tersebut, konsumen meninggalkan produk ini dan membuat perusahaan akan mengalami kerugian. Mohon maaf tadi terkendala oleh sinyal. Saya lanjutkan ya, Mbak. Produk kami sudah sesuai dan karena dalam manajemen produksi kami belum mendapatkan izin untuk menggunakan bahan lain, jadi kami tetap menggunakannya. Apakah hal itu sangat berpengaruh bagi perusahaan? Karena perusahaan juga belum menemukan inovasi baru untuk mengganti bahan tersebut.
Baik, izin menjawab. Jika perusahaan ibu memakai bahan kimia yang berbahaya dan hal ini terus dilakukan, tentu saja akan memberikan dampak yang serius bagi perusahaan, yaitu produk akan ditarik oleh pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan, serta perusahaan akan dikenai denda sebesar 2 miliar atau penjara selama 5 tahun. Hal itu tentu saja sangat merugikan perusahaan. Namun Kepala Badan POM mengatakan bahwa belum mengetahui bahwa saya menggunakan bahan kimia tersebut. Bukankah itu tidak masalah? Memang, selama belum diketahui tidak masalah, namun permasalahan produksi sudah diketahui masyarakat yang pastinya akan membuat Kepala Badan POM memberikan perintah untuk menyelidiki perusahaan Anda. Apakah Anda sudah siap untuk menghadapinya? Baik, mungkin jika separah itu, saya sebagai HRS dan HRIS manajer harus memberhentikan dan mencegah hal ini terjadi. Keputusan yang sangat bagus yang diambil oleh Ibu Mia, karena perusahaan selain memenuhi hak karyawan juga harus memenuhi hak konsumen sebagai kewajiban perusahaan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terdapat dalam pasal 4 hak konsumen, terdapat dua ayat, yaitu ayat 1, hak atas kenyamanan, keamanan, dan ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Lalu untuk pasal selanjutnya yaitu pasal 7, kewajiban pelaku usaha. Terdapat dalam ayat 2, yaitu memberikan informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Lalu untuk yang ketiga, tercantum dalam pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan atau dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Lalu pasal 8 ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Lalu yang selanjutnya itu pasal 19 ayat 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh perusahaan. Ayat kedua, yaitu ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat yang ketiga yaitu memberikan ganti rugi dilaksanakan dalam tengah waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Jika hal ini jika perusahaan terus memproduksi menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, maka itu akan merugikan perusahaan karena harus mengganti rugi dari pihak konsumen. Perusahaan yang dibayarkan harus mengganti rugi kepada pihak konsumen. Dan produk PT Megasari ini khususnya obat cebokik itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sehingga hal itu akan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan karena harus membayar kerugian banyak konsumen. Baik, lalu bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dan tetap memajukan perusahaan, namun tetap menggunakan pihak perusahaan maupun namun tetap dapat menguntungkan pihak perusahaan maupun konsumen? PT Megasari Makmur harus meningkatkan etika dalam berbisnis dengan bersikap transparan tentang bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk yang mereka hasilkan, agar tidak ada masalah dan kecemasan yang terjadi akibat kurangnya informasi bagi konsumen mengenai produk yang akan mereka konsumsi, yaitu pengujian atau memeriksa kembali kandungan produk dan mengganti kandungan produk berbahaya dengan bahan-bahan yang aman bagi manusia dan ramah lingkungan dengan berdiskusi pada manajer produksi perusahaan Megasari Makmur. Baik, terima kasih atas saran dan koreksinya. Saya merasa sekarang dapat
senang dapat berkonsultasi kepada Anda sekalian. Dan saya akan mempertimbangkan saran yang Anda sekalian berikan. Yang pastinya kami dari perusahaan akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami dengan mengkonsultasikan bisnis dalam perusahaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saran dan koreksi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan kepada kami. Terima kasih kembali.